mereka ngerti apa? Mereka bukan penyidik. Anda bukan penyidik, sama. Saya juga bukan penyidik. Dan ketika Bang Refli, Bang Gosin, sama Sulaiman mengkritiki pasal-pasal, tapi apa upaya Anda, kadalarso, kadalsa? Pertanyaan saya, apa upaya Anda sebagai seorang advokat ini? Kalau saya jadi prinsipal, seperti Mas Ray, sudah saya cabut kuasa sebagai kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya dengan drama politik. Drama apa lagi ini yang akan disajikan dalam konten kita kali ini? Langsung saja kita simak videonya. Ya, surat keterangan penghentian penuntutan gitu. Nah, itu prosesnya seperti itu. Nah, kalau penuntutannya mana yang akan terjadi nih, Prof? Nah, kalau lihat waktu-waktunya sebenarnya para pihak udah bisa lihat gitu. Lembaga pengontrolnya ada, pra peradilan sebenarnya. Pra peradilan. Tadi Pak Zul siapa ya ini ya? Zulfikar Hajar kah? Ya, sepertinya seperti itu ya nama beliau itu ya. Tadi menyebutkan kontrolnya adalah pra peradilan gitu ya. Nah, selama ini kita selalu tahu ya bahwa Mas Roy Suryo CS dan timnya itu selalu tidak pernah mau menempuh pra peradilan. Kenapa? Itu ada banyak sekali alasannya. Yang pertama adalah Mas Roy Suryo CS itu tidak mau ya kan menyerahkan perkaranya itu kepada satu saja hakim tunggal. Ya kan? Tidak mau ngapain, cuman satu saja hakimnya. Itu biasanya di lingkup pengadilan negeri ya. Itu pra peradilan hakimnya hanya satu, hakim tunggal. Nggak mau Mas Roy Suryo menyerahkan perkaranya ke satu hakim saja. Kemudian yang kedua, rawan sekali hakim yang hanya satu itu, hakim yang hanya tunggal itu mendapatkan intervensi dari pihak lain. Kalau sudah mendapatkan intervensi dari pihak lain, maka independensinya juga akan dipertanyakan. Nah, ini bisa menjadi apa ya istilahnya tuh jebakan gitulah ya. Jebakan Batman gitu ya anak-anak kalau menyebutnya itu. Ya untuk apa gitu kan ya? Kalau sudah ada indikasi hakim yang cuma satu itu mendapatkan intervensi dari pihak luar, maka tidak lagi memiliki independensi, maka sudah bisa dibaca bahwa ya timnya Mas Roy Suryo, Mas Roy CS dan tim kuasanya itu akan dikalahkan gitu ya. Kalau sudah kalah, kekalahan itu bisa menjadi legitimasi bagi proses hukum ini untuk kepolisian segera bisa menangkap Mas Roy Suryo justru. Nah, di situ jebakannya, ya kan? Kemudian alasan yang berikutnya adalah ini kasus akan menguap dengan sendirinya. Artinya adalah nggak akan P21. Bukan menguap dalam arti kita semua tidak akan membahas, bukan. Tapi P21 itu sudah bisa dipastikan tidak akan mungkin bisa terbit gitu loh. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, obstructions of justice, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan dulu ya videonya. Kalau mau mempersoalkan itu sebenarnya bisa gitu. Kenapa kok lama gitu Pak Baja ya? Baik pelapor maupun terlapornya ya itu bisa mempersoalkan itu. Kenapa lama Pak Baja? Nah, di sini juga Pak Zulfikar Hajar ini juga menjelaskan bahwa yang menempuh Prapit itu bukan hanya Mas Roy Suryo CS saja yang berpeluang gitu ya untuk memperkarakan hal ini di Prapit atau pra peradilan itu bukan hanya pihaknya Mas Roy Suryo CS saja, tapi pihaknya Pak Jokowi juga bisa. Tapi kenapa beliau tidak menempuh ini? Ya mungkin beliau keberatan karena lama gitu ya. Kok ini proses hukumnya kenapa lama sekali gitu ya? Perkaranya kenapa lama sekali sampai 1 tahun lebih? Yaudah deh Prapit aja. Nah, kenapa Pak Jokowi tidak menempuh jalan itu? Iya kan? Oke, kita lanjutkan. Ya, karena sekarang sudah jelas. Kalau sudah jelas seperti itu, maka sebenarnya dari sudut hukum acara itu bisa disimpulkan penyidikan ini ya tinggal kita bisa nilai sendiri sah atau tidak sebenarnya. Bang Ozi, ada rencana untuk melakukan pra peradilan itu? Jadi begini, pertama, opsi pra peradilan itu adalah opsi terbuka, bukan hanya bagi yang terlapor, tapi juga pelapor, sama-sama. Nah hari ini kedua-duanya merasa dirugikan. Pelapor merasa dirugikan karena terlalu lama, terlapor yang sudah jadi tersangka juga tidak ada kepastian hukum terhadap hal itu. Dan yang ketiga, inisiatif itu apakah diambil oleh terlapor dalam hal ini Roy Suryo dan kawan-kawan yang kami tangani? Saya mau tegaskan demikian. Hukum produk politik.
otoritas dalam penegakan hukum memang dari sisi keterikatan proses dan prosedur terikat dengan norma hukum. Tetapi dari sisi policy terikat dengan otoritas politik. Kami belum bisa membaca otoritas politik akan berpihak kepada siapa. Dan kalau kami tempuh pra-peradilan, padahal otoritas politik bisa dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegitimasi proses penyidikan, itu sama saja bunuh diri. Tapi sebenarnya pihak Jokowi juga sama, dia juga tidak berani mengambil upaya pra-peradilan kalau dia merasa ini lama. Kenapa? Dia juga masih melihat otoritas politik akan berpihak kepada siapa. Lebih lanjut, saya juga memiliki keyakinan, saudara Jokowi sendiri nggak mau sampai ke persidangan. Sehingga kalau keputusan pra-peradilan ditempuh oleh Jokowi hasilnya ditolak, dia akan malu. Kalau hasilnya diterima, misalkan kasus ini masuk ke persidangan, berarti itu bunuh diri politik bagi Jokowi. Dia harus diadili. Coba bayangkan, mantan presiden diadili di sebuah sidang yang terbuka untuk umum, dan nanti dalam sidang itu Rustam Effendi akan bertanya, Pak Jokowi, bibir Pak Jokowi itu sama nggak dengan ijazah Pak Jokowi? Itu kumisnya sama nggak? Ini kan sesuatu yang menurut saya bukan hanya ansi soal material. Apa Jokowi hingga sampai saat ini masih konsisten akan mau hadir di persidangan? Begini, bahasa eksplisit dengan implisit itu berbeda. Kalau bahasa yang disampaikan kepada ya relawan, kuasa hukum, ya normatif, memang harus begitu. Tetapi bahasa implisit, bahasa yang dia lakukan, misalnya hari ini dia justru sibuk akan membuat rencana keliling Indonesia, lalu oleh PDIP disindir, apakah keliling itu dalam rangka untuk menunjukkan ijazahnya? Karena hari ini semestinya saudara Joko Widodo konsentrasi pada kasusnya, tidak usah keliling-keliling ke 38 provinsi, 514 kota kabupaten. Apa yang salah dari hal itu, Bang? Ya, tidak relevan. Harusnya dia fokus membersihkan posisi politik yang hari ini dalam tanda petik tertuduh ijazahnya palsu. Oke, saya mau tanya ke Bang Boy deh, Bang. Tanggapan Anda terkait hal ini seperti apa? Aduh, Bang Boy pula ditanya ya kan. Sebenarnya udah malas banget ini mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak yang tidak punya legal standing gitu kan, bukan kuasa hukumnya Pak Joko Widodo. Tapi ya sudahlah, kita lanjutkan saja videonya ya. Iya, pertama Mbak, saya mau bilang bahwa ini lagu lama diputar terus. Iya. Lagu lama diputar terus tuh maksudnya apa ini? Oh, ini Mbak Aya Nufusnya juga menanyakan hal itu ya. Kalau tidak salah menanyakannya sampai 2 kali dan itu tidak dijawab. Mana lagu lamanya tuh yang mana gitu ya. Mas Roy mutar lagu lama, Bang Kosin, apalagi Bang Refli sama juga modelnya. Lagu lama yang mana? Lagu lama diputar-putar terus. Lagu lama yang mana, Bang Boy? Membuat masyarakat nikmati. Padahal masyarakat sudah bosan. Gak dijawab ya. Coba Anda lihat, dulu banyak sekali dia yang ikut peserta, sekarang udah berkurang. Banyak. Ya kan? Jadi lagu lama diputar terus orang udah bosan. Yang nggak update tuh Mas Boy. Yang kedua, update dia kudet ya. Ya, saya bicara dulu Mas Roy. Ya. Saya bicara dulu, Anda berhenti dulu. Ya, Yang tapi kedua, kalau kudet ya nggak usah bicara lah. mereka mengkritisi proses penyidikan. Iya, apa salahnya? Memang proses penyidikan nggak boleh dikritik. Memang nggak boleh gitu ya. Kita yang punya akal, punya pikiran gitu kan memperhatikan ya. Disitulah letaknya fungsi-fungsi kontrol, betul atau tidak, dari masyarakat pun boleh gitu ya. Melihat ini, mengikuti kasus ini, kemudian memberikan kritik. Itu apa salahnya sih? Ya kan? Apalagi mereka ini yang memang timnya Mas Roy Suryo itu, kuasa-kuasa hukumnya Mas Roy Suryo itu selalu memberikan masukan-masukan, kritik-kritik dan protes-protes gitu ya terhadap langkah-langkah dalam penegakan hukum ini gitu loh. Sudah on the track atau tidak? Kalau tidak ya diprotes, dikritik dong, wajar. Apa yang salah dengan kritik? Mereka ngerti apa? Mereka bukan penyidik. Anda bukan penyidik, sama. Saya juga bukan penyidik. Pak Ugro itu penyidik loh, ya kan? Pak Wakapolri kita itu, Pak Ugro Seno itu dulu adalah seorang penyidik. Mas Boy ini, Mas Boy lagi. Pak Boy ini gimana ya? Sudah, kita lanjutkan. Kita ini advokat. Saya pihak, Anda nggak punya legal standing. Jadi Anda tidak paham penyidik. Loh, Anda nggak punya legal standing, tahu nggak? Penyidik. Punya legal standing nggak? Ya, punya legal standing nggak? Ntar dulu, saya bicara dulu. Nggak punya legal standing kok, nggak ngaku. Nggak punya legal standing kok, nggak ngaku. Yang ketiga, ya. Karena saya jelas pihak. Yang ketiga, yang Ini lawyer nggak punya legal standing, ngomong aja. Anda mengkritik, jangan mengkritik pasal. Yang ketiga, Bang Refli, Bang Gosin, sama Mas Roy mengkritiki pasal-pasal.
Tapi apa upaya Anda? Justru Anda kewajiban ini kan kami advokat. ada upaya litigasi, Anda ini ada advokat, upaya non litigasi, seharusnya dan kehadiran kami di sini menampilkan bagian dari performa tugas dan sebagai fungsi seorang advokat untuk yang membela kliennya kliennya, secara non bukan litigasi di luar meribut-ribut persidangan. persoalan Anda baca advokatnya. undang-undang tentang sebentar, advokat. Bang Kozi, Kalau tidak masih ada paham, yang- jangan mengkritisi rekan Yang keempat, sejawat. Mbak. Ini yang tidak Saya boleh. bicara dulu, saya bicara dulu. Yang keempat. Rekan sejawat dalam menjalankan kinerja. Padahal nggak punya legal Ini standing tidak saya apa bicara, lagi. yang Tidak. keempat. Saya kasih kesempatan Bahaya. untuk Ini menjawab. kacau Anda kalau masih ada kalau yang- saling botol. masih ada yang ingin Anda sampaikan. Silakan Bang Boy. Yang keempat, Maksud saya kalau Bang Anda Refli mau menyampaikan mengatakan pendapat, bahwa sampaikan. ini kasus Tak usah kadaluarsa. menilai kinerja rekan Mas sejawat. Kosi, Anda baca dengarlah. kode Tadi etik Anda advokat. ngomong orang kita bisa bicara. Kalau dia bicara terus Saya jadi begini. ragu Anda ini advokat. Ini atau ajaran bukan. ini yang memberi pendidikan loh Mbak ya. Orang ngomong dipotong-potong. Ini kacaunya karena ada orang-orang nggak punya legal standing ini diundang. Baik. Lain kali nggak usah Aduh, diundang. semuanya ngomong ini. aja gitu. Ini acara jadi kacau karena orang lain tidak menghargai Ini orang nggak lain punya yang legal bicara. standing. Bukan sarjana hukum, nggak ngerti hukum, nggak punya Untuk legal standing, berbicara. kacau banget. Oke. Bang, jangan kritik Yang setiap personal, keempat. Bang. Silakan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tanya kadaluarsa. Pertanyaan saya apa upaya Anda sebagai seorang advokat untuk mempertahankan bahwa ini kadaluarsa? Apa upayanya? Saya pengen lihat Anda advokat ini yang membela Mas Roy ini. Kalau saya jadi prinsipal seperti Mas Roy, sudah saya cabut kuasa pada kalian berdua. Wow, ini sudah offside. Offside nggak sih guys? Ini sudah offside banget ya. Bang Boy ini. Bang Boy. Pak Boy ini ya. Pak, siapa sih namanya? Zefrin Boy Kanu gitu ya. Ini siapa? Ya kan? Pak Boy ini seorang ketua umum lah katanya ya. Ketua umum Peradi Bersatu gitu kan ya. Kalau kata Mas Roy Suryo, bersatu, berdua, bertiga. Ini Pak Boy ini juga sudah offside sekali ya. Apa hak beliau itu untuk memberikan saran kepada Mas Roy Suryo untuk mencabut saja kuasanya kepada tim kuasa hukum yang sekarang ya. Ada Pak Refli Harun, ada Pak Gofur Sangaji, dan itu tadi ada Mas Aka ya, Ahmad Khozinuddin. Apa itu hak beliau itu? Beliau itu siapa? Ya kan? Kalau memang beliau itu seorang ahli hukum, pengacara atau lawyer yang handal, yang hebat, kenapa tidak dipakai oleh Pak Jokowi? Hayo. Betul atau tidak? Kok malah bisa-bisanya memberikan saran kepada Mas Roy Suryo untuk mencabut gitu ya kuasanya kepada tim yang sekarang ini tim Troya ya kan, dan timnya Pak Khozinuddin itu apa coba beliau ini? Ya sudahlah, kita dengarkan lagi. Lah kok Anda nggak jadi? karena tidak pernah tidak mengupayakan hukum. Anda sendiri nggak bisa Hanya jadi bangun legal- narasi-narasi, nggak bisa jadi kuasa hukum resmi kok ngomong Seharusnya aja. Itu yang tidak boleh upaya hukum ngurusi apa yang rumah harus tangga dilakukan, rekan Bang sejawat. Ya udah dijelaskan Baik, itu sama pakar hukumnya, ada RJ ditolak nggak mau juga, ya kan? Ada Prapit nggak mau juga. Terus mau diapain? Maunya berkuar-kuar di medsos aja. Ini nggak ngerti Penampilan kalau sebagai seorang tidak hanya advokat. RJ sama Keliru, Prapit. keliru, Ada Mbak. 10 cara, saya aja ngerti Keliru. ada 10 cara. Baik, Baca yang- dong, baca. yang kelima, Baca KUHP baru baru dan KUHP dihentikan baru. kasusnya. Ini Baik, nggak saya update, ini seorang lawyer nggak ngerti hukum. Yang ini parah. kelima, Saya mau dengerin minta kelima. dihentikan Apa yang kelima? kasusnya. Ini advokat kok minta dihentikan kasusnya. Berarti Anda tidak mau bekerja. Seharusnya Anda tantang, ayo challenge, maju ke depan. Ini Itu sorry, seorang sorry, advokat sorry. sebetulnya. Yang Oke, menilai baik. Anda tidak kinerja saya menampilkan itu diri klien sebagai seorang saya. advokat yang membela Bukan saudara. Roy Suryo, menurut saya. Dan Sudah dalam habis kode poin-poinnya, advokat, Bang Boy. kinerja rekan sejawat tidak boleh dikomentari terlalu jauh. Kalau saudara mau bekerja membela klien saudara, kerja saja. Baik. Masalahnya Pak Boy itu tidak bisa bekerja karena tidak ada yang mempekerjakan. Makanya pekerjaannya ya seperti ini, nyinyirin pekerjaan orang lain, nyinyirin penasehat hukumnya Mas Roy Suryo ini, ya kan? Mengkritik katanya tidak bisa bekerja, tidak mau bekerja, ya kan? Ya coba Pak Boy itu kerja aja deh, kerja sendiri gitu, katanya lawyer, ya kan? Ya mungkin karena Pak Jokowi tidak memberikan pekerjaan kepada beliau sebagai seorang tim hukum gitu kan, sebagai seorang penasehat hukum, kuasa hukum di dalam timnya Pak siapa itu yang di sebelahnya itu Pak Rifai ya. Ya benar ini apa yang dikatakan oleh Mas Aka ini. Ya Anda itu tidak usah mengomentari rumah tangga klien. Rumah tangga antara klien dengan tim kuasa hukumnya. Kenapa sih ini? Oh, setiap advokat punya kebijakan tersendiri. Ya, tolong punya cara jangan ada- sendiri. Nggak bisa begitu. Ya, makanya saya Jangan ajar bilang. personal. Saya Baik, tadi tidak sudah ada menyinggung kerjaan poin-poin saudara. poin-poin yang ingin Anda sampaikan sudah habis. Klien saya juga Oke, baik. puas dengan Silakan, kinerja Pak saya. Refli. Cukup. Ya, udah ya. Ya, cukup, terima kasih. Ya. Baik. Boy sudah, Bang Boy sudah selesai ya? Oh, sudah selesai. Boy. Saya Ini persilakan Boy ya, terkait dengan Boy. Prof. Oke, nah berikut ini nanti akan dijelaskan ini pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah dilakukan oleh tim kuasa hukumnya Mas Roy Suryo supaya denger itu ya kupingnya Pak Boy itu tadi.
Proses upaya hukum dari pihak Anda Ya, ini saya mau sebenarnya- jelaskan. Silakan Bang Refli. Buat Boy ya, ini susahnya kalau nggak update ya begini nih susahnya. Bayangkan, yang namanya upaya itu ada on court, ada out of the court. Ketawa sendiri dia. Jadi ada upaya masih dalam proses penyidikan ini, ada upaya-upaya lain begini. Kalau Anda anak semester 1 Fakultas Hukum, memang wah hukum itu seolah-olah murni penegakan hukum. Enggak. Hukum kita ini sangat bersinggungan dengan politik tingkat tinggi, apalagi kasus seperti ini. Kita paham kalau hanya Anda mengandalkan Polda Metro Jaya, mengandalkan proses penegakan hukum di sana saja, udah lama Anda KO. Makanya kemudian kita kasih pagar, paham kan ya? Kita paham yang upaya yang kita lakukan itu adalah satu, kita memastikan proses hukum itu on the right track. Makanya kita bicara mengenai lampaunya waktu 14 hari, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bukan LPSK ya, Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain sebagainya, termasuk jari sprindik dan lain sebagainya. Itu semua teknis hukum. Tetapi dalam upaya advokasi kasus seperti ini, Anda nggak bisa cuma hukum saja. Anda harus menggunakan komponen non-hukum untuk memagari Anda. Makanya kita bersurat kepada Komisi 3 DPR, kita ke Komnas HAM, kita langsung datang audiensi pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi. Karena kita paham, Anda nggak bisa mengandalkan hanya penyidik Polda Metro Jaya. Itu tadi yang dilakukan oleh tim hukumnya. Itu yang sudah disebutkan itu tadi, yang sudah dikerjakan. Kata Pak Boy itu tadi kan, tim hukumnya tidak mau kerja. Ya kan? Hanya ingin kasusnya ini dihentikan saja tanpa RJ loh. Mereka juga punya landasan hukum dan mereka sudah mengupayakan segala cara, ya kan? Kemarin-kemarin itu kan sudah hampir setiap hari itu mereka melakukan konferensi pers untuk mengupdate kasus ini. Makanya si Bang Boy ini tidak update gitu loh. Tidak tahu apa yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah dilakukan oleh tim kuasa hukumnya Mas Roy Suryo CS ini. Pantesan aja disebut sebagai anak kuliahan semester 1. Ya kan? Oke, kita lanjut dulu sebentar. Paham kan? Kalau Anda semester 1 memang ngomongnya begitu. Kalau nggak paham tentang politik dan hukum, karena kita paham dan politik dan hukum, maka kita meletakkan misalnya upaya pra peradilan itu sebagai option yang kita standby. Dia standby saja. Nanti ketika kita membutuhkan, kita akan gunakan. Tapi kami menganggap saat ini kami belum membutuhkannya. Karena kami sedang melakukan upaya untuk kontra argumen di publik misalnya. Kontra argumen melawan penyidik Polda Metro Jaya. Menyampaikan hal-hal benar kepada Dominus Litis, yaitu Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau Anda bicara success story ya, kalau Anda misalnya kemarin, udah lama Mas Roy dan lain sebagainya ini tidak hanya ditahan, ditangkap, divonis barangkali. Coba lihat, Anda lihat Edi Mulyadi, Jin Buang Anak, ya kan? Kemudian Gus Nur, Bambang Tri, Sahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan lain sebagainya. Lewat semua. Tetapi karena sekarang situasi berbeda dan upaya-upaya yang kita lakukan untuk memagari ini, sebagai contoh misalnya, jangan sampai kekuasaan istana kompak sama kekuasaan Solo, mati kita, ya kan? Kenapa Anda bawa istana, Bang? Mana Anda mencium sesuatu hal apa di sini? Anda ini sama juga, ini anak semester 1 juga ini. Kena juga ini Mbak Aya ya. Ini pembawa acaranya, hostnya juga kena ya kan. Ini saya juga apalagi cuma sebagai YouTuber ya. Pasti kalau berhadapan dengan Pak Refli Harun itu, kalau bertanya gitu ya, sedang wawancara, pasti nanti, oh kamu ini anak semester 1. Oke lah ya. Bagaimana menurut Anda ya? Apakah Anda bisa mengikuti kasus ini dengan jernih, dengan hati nurani, dengan pemikiran yang waras gitu ya, kalau kata Pak Dr. Muhammad Taufik yang ada di Solo sana, karena beliau memiliki channel Salam Akal Waras ya gitu kan ya. Itu luar biasa ya. Kasus ini memang sebenarnya sangat mudah, sesuatu yang sangat mudah, kasus mudah, tapi penyelesaiannya berbelit-belit, penyelesaiannya sangat lama, malah tidak selesai-selesai gitu ya. Proses ini untuk menuju satu titik terang itu kok lama sekali gitu loh, ya kan. Banyak jebakan-jebakan, banyak pancingan-pancingan gitu ya untuk mengarahkan semua terdakwa, semua tersangka ini untuk melakukan pra peradilan. Padahal kita tahu bagaimana track record pra peradilan selama ini yang sudah pernah ditempuh oleh pihak-pihak lain itu selalu lewat gitu ya, kalau kata Bang Refli Harun ini.
Oke, bagaimana menurut Anda tentang kiprahnya Bang Boy ini tadi ya, yang luar biasa offside-nya ya, mengomentari kinerja dan internal domestik rumah tangga antara Mas Roy Suryo CS dengan para kuasa hukumnya ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk like dan komen, juga share video ini kalau Anda merasa ada manfaatnya. Sekali lagi, jika untuk subscribe channel Drama Politik ini, karena hanya di channel Drama Politik disajikan banyak sekali drama-drama politik tanah air. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.